Maryam adalah wanita yang bekerja sebagai karyawan sebuah toko. Suatu hari, ia berkenalan dengan seorang pria yang tampan dan kaya. Yang membuat Maryam hampir tak percaya, pria itu menyatakan ketertarikannya pada Maryam, bahkan belakangan mengajaknya menikah. Maryam merasa menemukan tumpuan hati, dan ia bahagia karena akan menikah dengan pria yang tampan dan kaya. Namun Maryam tidak menyadari bahwa ia sebenarnya sedang menuju sesuatu yang sangat mengerikan. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Berusia 26 tahun, Maryam menjalani kehidupan yang menurutnya biasa-biasa saja. Setiap pagi ia bangun dari tidur, mengerjakan aneka aktivitas pagi hari, dari membereskan kamar sampai sarapan. Jika sempat, ia kadang berolahraga ringan untuk menjaga kebugaran. Namun lebih sering ia menggunakan sisa waktunya di pagi hari untuk mencuci baju atau hal lain. Menjelang pukul 9 pagi, Maryam berangkat ke toko tempatnya bekerja. Pulang kerja sore hari, Maryam merasakan badan capek, lalu mandi dan menunggu datangnya malam. Lalu ia tidur, mengistirahatkan badan, dan berharap besok bisa kembali bekerja dengan baik. Kehidupan yang monoton dan biasa-biasa saja, namun Maryam merasa tidak punya pilihan lain. Di toko, Maryam biasa melayani pembeli dengan ramah. Toko itu dimiliki pasangan suami istri yang sudah tua, dan Maryam adalah satu-satunya pekerja di sana. Suatu sore, saat toko pas sepi, seorang pria datang untuk membeli suplemen kesehatan. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, dan ganteng sekaligus ramah. Maryam melihat pria itu turun dari sebuah mobil, yang berhenti di depan tokonya. Jadi Maryam sangat yakin kalau pria yang sekarang datang ke tokonya adalah pria kaya. Maryam pun mengambilkan suplemen yang dibutuhkan pria itu, dan membungkusnya. Setelah membayar, pria itu tidak langsung pergi, tapi mengajak Maryam bercakap-cakap atau berbasa-basi. Karena toko kebetulan sepi dan pria itu juga tampak baik, Maryam melayani percakapannya. Pria itu mengenalkan dirinya sebagai Irwan, dan ia mengaku sering membutuhkan suplemen untuk menunjang kesehatannya. Dia cerita, biasanya dia membeli di apotek, namun kebetulan hari itu kehabisan, jadi mampir ke toko Maryam untuk membelinya. Irwan mengatakan, mungkin besok-besok akan kembali ke toko Maryam untuk kembali membeli suplemen. Maryam menanggapi hal itu dengan senang. 2 hari kemudian, Irwan menepati janjinya. Ia kembali datang ke toko Maryam dan kembali membeli suplemen. Mereka kembali bercakap-cakap seperti pada pertemuan awal, lalu Irwan pergi bersama mobilnya yang tampak bagus dan mewah. Beberapa hari kemudian, Irwan kembali datang untuk membeli suplemen, dan perlahan-lahan Irwan serta Maryam jadi semakin akrab. Diam-diam Maryam senang setiap kali Irwan datang, bahkan berharap Irwan tidak cepat-cepat pergi, agar mereka dapat bercakap-cakap lebih lama. Harapan Maryam belakangan terkabul. Seiring mereka makin akrab, Irwan semakin lama berada di toko Maryam, bahkan kadang mengantarkannya pulang jika kebetulan toko hampir tutup. Sudah jelas Maryam bahagia, meski ia kadang bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mungkinkah Irwan jatuh hati kepadaku? Pertanyaan itu belakangan mendapatkan jawaban ketika Irwan menyatakan cinta kepada Maryam, dan mengajaknya menikah. Maryam mengangguk, dan menjawab iya. Irwan mengenalkan Maryam pada ibunya. Ketika Irwan mengatakan bahwa Maryam adalah calon istrinya, ibu Irwan tersenyum gembira. Hati Maryam pun berbunga-bunga. Ia akan menikah dengan pria yang tampan dan kaya, dan ia akan memiliki mertua yang menyayanginya. Jika ia menjadi istri Irwan yang kaya, ia tidak perlu lagi jadi pelayan toko. Sayangnya, angan-angan Maryam belakangan buyar ketika sesuatu yang tak ia sangka terjadi. 1 minggu setelah diperkenalkan dengan ibu Irwan, ada 2 orang asing yang datang ke rumahnya, dan Maryam diberitahu sesuatu yang sangat mencengangkan. Malam itu Maryam lagi duduk-duduk ngobrol bersama tetangganya,
ketika diberitahu ada 2 orang tamu yang mau ketemu dengannya. Lalu Maryam mendapati pria dan wanita yang tidak ia kenal. Pria dan wanita yang datang menemui Maryam itu mengenalkan diri sebagai Affan dan Ningrum. Dan tujuan mereka mendatangi Maryam adalah untuk memperingatkan sesuatu. Ningrum mengatakan, "Jangan sampai kamu menikah dengan Irwan." Maryam kaget mendengar itu. Namun, sebelum sempat bertanya, Affan mengatakan bahwa adik perempuannya dan adik perempuan Ningrum telah menikah dengan Irwan, dan adik mereka lenyap secara misterius. Sebelum itu, ada perempuan lain yang juga pernah menikah dengan Irwan, dan nasibnya juga tidak jelas. Hilang begitu saja. Affan lalu menceritakan, sekitar 3 tahun lalu adik perempuannya menikah dengan Irwan. Adik perempuan Affan bernama Rahma. Ketika menikahi Rahma, Affan tahu bahwa status Irwan waktu itu adalah duda, karena pernah menikah dengan perempuan lain sebelumnya, namun perempuan itu hilang saat mereka berlibur ke pantai. Irwan waktu itu mengatakan kalau istri pertamanya terseret arus air di tempat mereka berlibur, dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Ibu Irwan menjadi saksi peristiwa itu. 1 tahun setelah Rahma menikah dengan Irwan, peristiwa yang sama terulang. Rahma dan Irwan serta ibunya berlibur di sebuah pantai, lalu Rahma lenyap. Irwan mengabarkan kalau Rahma terseret ombak saat bermain-main di pantai bersama ibu mertuanya, dan jasad Rahma tidak tertemukan. Irwan mengabarkan berita itu sambil menangis pilu, ditemani ibunya yang tampak sedih, dan Affan pun mau tak mau harus menerima kenyataan itu. Lalu, setahun setelah itu, Irwan kembali menikah, kali ini dengan perempuan bernama Nora, yang merupakan adik Ningrum. Dan lagi-lagi peristiwa yang sama terulang. Suatu hari, Nora diajak ibu mertuanya ke pantai untuk menikmati liburan, sementara Irwan waktu itu sedang ada di luar kota. Saat mereka sedang bermain di pantai, tiba-tiba ombak besar datang dan menggulung Nora lalu menariknya ke lautan. Setidaknya, itulah yang dikatakan ibu Irwan ketika mengabarkan hilangnya Nora. Ketika tahu peristiwa yang sama terjadi sampai 3 kali, Affan lalu mendatangi keluarga Ningrum, dan mereka bersama-sama mencari tahu mengapa hal aneh semacam itu bisa terjadi. Mengapa 3 perempuan yang menikah dengan Irwan sama-sama lenyap karena terseret ombak pantai? Affan dan Ningrum sempat mendatangi beberapa orang pintar, dan rata-rata mereka menyatakan kalau keluarga Irwan kemungkinan terkait dengan pesugihan, dan mereka menumbalkan para menantu, yaitu perempuan-perempuan yang dinikahi Irwan. Ada kemungkinan Irwan dan ibunya berkomplot, karena nyatanya mereka ternyata tidak punya usaha atau bisnis apapun. Selama ini Irwan hanya mengatakan kalau ia mewarisi usaha almarhum ayahnya yang ada di luar kota, namun tidak jelas apa usahanya dan di kota mana. Karena latar belakang itulah, Affan dan Ningrum sengaja mendatangi Maryam untuk memperingatkan agar hati-hati. Affan dan Ningrum selama ini diam-diam memantau kehidupan Irwan, karena tidak ingin ada perempuan lain yang jadi korban. Ketika mereka tahu Irwan mendekati Maryam, mereka pun terpikir kalau Maryam akan jadi korban selanjutnya. Ketika mendengar semua penuturan itu, Maryam bimbang antara percaya dan tidak percaya. Selama ini, Maryam memang tidak tahu status Irwan sebagai duda, karena dia memang tidak pernah menanyakannya. Maryam hanya mengira kalau Irwan adalah bujangan telat nikah karena terlalu sibuk mengurusi bisnisnya. Kini, setelah ia tahu kalau Irwan ternyata telah menikah 3 kali, dan 3 istrinya mengalami nasib tragis, Maryam jadi bimbang dan khawatir. Apakah dia harus meneruskan rencananya untuk menikah dengan Irwan, ataukah ia harus membatalkan impian indah itu demi menyelamatkan dirinya dari ancaman yang bisa jadi datang? Sepertinya ia butuh waktu untuk berpikir. Pernikahan yang semula bagaikan impian indah kini terasa seperti jebakan maut. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.